Memberitakan Injil Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Ayat tersebut adalah amanat agung Tuhan Yesus, yang merupakan perkataan Tuhan yang terakhir sebelum terangkat ke surga. Wasiat yang dipercayakan Tuhan ini sangat penting. Matius 24 dan 25 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang hari-hari terakhir. Yoel 2, 30-31 berkata, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Pada tahun 2014 dan 2015, nubuatan Nabi Yoel ini mulai digenapi dengan munculnya Tetrad Blood Moon, seorang raba yang sangat karismatik dan disegani oleh banyak orang di Israel, menulis tentang dua hal sebelum dia meninggal. Pertama, dia pernah bertemu secara pribadi dengan Mesias yang memperkenalkan dirinya sebagai Yehoshua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pasca kematiannya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah masuk ke dalam penggenapan. Matius 24 ayat 14 berkata bahwa, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gereja harus memberitakan Injil. Di Matius 28 ayat 20 Tuhan berjanji bahwa saat kita memberitakan Injil, Dia akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Kata Yunani menyertai adalah meta yang berarti hadir di tengah-tengah. Kita memerlukan kehadiran Tuhan. Matius 24 ayat 4 menyatakan bahwa akan muncul guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. 2 Petrus 2 1-2 mengingatkan bahwa guru-guru dan nabi-nabi palsu adalah mereka yang hatinya terlatih dengan keserakahan. Mereka bukan melayani Tuhan, tetapi mamon. Pada waktu gereja berubah menjadi perusahaan atau tempat bisnis, maka gereja bukan lagi rumah doa, tapi berubah menjadi sarang penyamun. Janganlah mencari upah atau berbisnis di dalam gereja. Perpecahan dan perseteruan akan dialami bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa akan bangkit melawan suku-suku bangsa. Yang ikut berperang adalah mereka yang siap untuk berperang. Di tengah-tengah goncangan, Tuhan meminta kita memberitakan Injil. Amanat agung adalah kita harus memberitakan Injil yang merupakan rahasia kekuatan Allah. Apakah itu Injil? Markus 1:1 berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jati Injil adalah cerita tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Berita tentang pribadi Tuhan Yesus, tentang karya perbuatannya, kebaikan, pertolongan, dan kuasa dalam nama Yesus. Dalam dunia komunikasi, jika seseorang baru saja berkenalan, adalah hal yang tabu untuk membicarakan tentang soal politik dan agama. Oleh karena itu, bagaimana kita menceritakan tentang Yesus? Galatia 5, 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ibrani 1:1-2 berkata, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah berbicara kepada manusia dengan pelbagai cara. Pada akhir zaman, Tuhan berbicara kepada manusia melalui perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 juga berkata, firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, Yesus adalah firman yang hidup yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Allah menciptakan dengan firman-Nya. Oleh karena itu, penterjemahan Alkitab merupakan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Saat orang-orang dari suku-suku bangsa membaca firman Tuhan dalam bahasa daerah mereka sendiri, mereka membaca cerita tentang Yesus Kristus. Mereka menjadi mengerti dan mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Pelayanan Samuel Manson dan Henry Laman gagal karena tidak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Mereka dibunuh, dimakan dan menjadi martir bagi suku Batak. Manson berhasil memenangkan orang-orang Batak karena menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya." Dan Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Saat firman Tuhan yang adalah kebenaran diberitakan, didengar dan dilakukan, di situ akan tumbuh damai sejahtera yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman. Oleh karena itu, kita harus berkata, bertindak, bersikap dan berlaku benar. Pada waktu kebenaran meninggalkan kita, maka pikiran dan perasaan kita akan merasa aneh, serta kita akan kehilangan ketenangan dan ketenteraman. Kebenaran akan melepaskan kita dan membuat kita bebas. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Marilah kita menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan Injil dengan gaya hidup yang merefleksikan karakter Kristus seperti yang tertera di Galatia 5, 22-23, serta memperkatakan dan menyatakan kebenaran melalui hidup kita kepada dunia. Terima kasih.